Hai, apa kabar semuanya? Selalu sehat, bahagia, dan sukses selalu. Ini adalah general reading, pembacaan banyak energi, jadi bisa cocok, bisa tidak, bisa vice versa, terbolak-balik energinya. Ambil yang positif dan baiknya saja. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim, tema kita adalah yang spesial di hari penuh cinta. Wow, soulmate. Di hari yang penuh cinta, yang spesial, yang akan terjadi, ada sebuah pertemuan dengan soulmate-mu. Hubunganmu dengan soulmate-mu ini akan semakin erat, semakin dalam, semakin terkoneksi, semakin hangat, membara, dan semakin intim. Secara chemistry memang kalian sudah saling cocok, merasa nyaman, merasa aman. Dan soulmate ini tidak harus terkait dengan hubungan romance. Bisa juga dia adalah binatang kesayangan. Bisa juga dari keluargamu, saudaramu, bahkan anakmu. Tapi ada yang benar-benar memang hidup bahagia bersama dengan pasangan jiwanya, teman hidupnya, yaitu soulmate-nya. Untuk ciri-cirinya, yang pertama, dia adalah orang yang membuat dirimu tidak stabil secara emosional. Dia selalu membuat masalah, keributan dengan dirimu. Dia membuat kamu tuh bete, sebel, marah, kecewa dengan dirinya. Jadi ada sebuah peristiwa yang membuat kamu tuh benar-benar kesel terhadap apa yang dia lakukan kepadamu. Di awal hubungan kalian memang tidak begitu mulus atau banyak perbedaannya. Yang kedua di sini, dia adalah orang yang punya memori yang tajam. Artinya, dia tuh selalu ingat apa saja yang pernah terjadi dalam hidupnya. Termasuk apapun yang kamu lakukan terhadapnya. Dia selalu ingat apapun yang kau katakan padanya. Bahkan dia selalu memutar kembali apa yang terjadi pada dirinya. Atau apapun yang kau katakan, kau sampaikan kepadanya, dia selalu ingat itu sampai saat ini. Jadi misal peristiwa itu sudah ada sejak lama. Mungkin di waktu kalian masih muda, di bangku pendidikan. Dan saat ini, sampai detik ini, dia tuh masih ingat itu semuanya. Jadi dia memiliki memori yang sangat kuat, tersimpan. Dan kamu adalah orang yang tidak bisa dia lupakan. Hingga suatu hari, dia menemukan sebuah kebenaran, sebuah fakta yang membuat dirinya itu tersadarkan, tercerahkan, terbangun dari tidur lamanya. Ya karena dia memiliki sifat arogan, keras kepala. Nah, konfirmasi ya. Dia adalah orang di masa lalu kamu. Di saat kalian masih sangat muda. Bahkan kalian tuh sudah sangat lama sekali tidak berkomunikasi, tidak bertemu. Nah, di sini saat kalian berpisah, sebenarnya tuh dia berusaha keras untuk bisa melupakan dirimu. Tapi ternyata kembali lagi di sini, dia adalah orang yang tidak mudah bisa melupakan seseorang. Apalagi dia adalah orang yang spesial di hatinya. Ya, kamu sebenarnya adalah orang yang dia taksir sejak lama. Dia suka, tapi dia tidak mengungkapkan hal itu. Dia hanya menyimpan dalam hatinya.
Dia adalah orang di masa lalumu yang selalu membuat kamu kesel. Itulah caranya untuk bisa lebih dekat dengan dirimu. Bahasa cinta seseorang itu tidak sama. Ada yang lebih suka dengan hal-hal yang baik, yang tidak menimbulkan konflik, emosi, pertengkaran, tapi ada yang lebih suka dengan hal-hal yang menantang, seperti kamu dengan dirinya. Baginya ketika kamu tuh marah-marah atau sebel, kesel sama dia, itu tuh hal yang lucu, yang gemesin, hal-hal yang dia sukai darimu. Ibaratnya kamu itu apa adanya gitu, dengan keunikan kamu, celeteh kamu, dengan mimik dan postur tubuh kamu, itu dia suka. Dan di sini, saat ini, dia adalah orang yang berbeda dari yang dulu. Saat ini dia dalam proses untuk menemukan jati dirinya, untuk menjadi versi terbaiknya. Dan dia akan kembali saat dia sudah mengalami banyak transformasi dalam hidupnya. Sudah menjadi orang yang berbeda, tidak yang menyebalkan, tetapi adalah orang yang jauh lebih bertanggung jawab. Pastinya tidak membuat kamu sebel, kesel, tapi membuat kamu lebih banyak tertawa, tersenyum, terharu atas dirinya. Untuk tarotnya, sesungguhnya dia itu adalah orang yang introvert, lebih suka kesendirian, tidak suka dengan keramaian. Tapi kenapa dia selalu membuat masalah denganmu? Karena di sini energinya the moon, ya, the lunar. Orang yang tipikalnya tuh penuh dengan misteri. Jadi orang menganggap dia tuh sebenarnya orang yang rame. Dia hanya berusaha untuk menutupi jati dirinya. Dia tidak mau orang tuh mengetahui dirinya yang sesungguhnya. Bisa jadi dia adalah orang yang penuh perhatian, peduli terhadap orang-orang di sekitarnya. Hanya untuk menutupi jati dirinya, menutupi masalahnya. Orang yang tidak mudah ditebak, sangat misterius. Bahkan rasa cintanya, kerinduannya, kekagumannya kepadamu dia tutupi. Dia tidak cerita kepada orang lain. Dia bukan orang yang terbuka. Hanya orang-orang tertentu yang dia percaya. Orang yang tidak mudah ditaklukkan. Tidak semua orang bisa mengambil hatinya. Punya tempat tertentu, spesial di hatinya. Di sini kan, banyak orang yang mendekati dirinya. Tapi di sini tidak ada orang yang bisa meluluhkan hatinya. Hanya kamu, orang yang punya tempat tertentu yang spesial di hatinya. Dan aku rasa kenapa dia datang lagi kepadamu? Karena di sini ini sudah menjadi suratan takdir, sudah menjadi karmanya yang harus dia selesaikan, yaitu dengan kamu. Jadi bukan berarti dia pergi darimu, dia nggak akan kembali. Dia akan kembali lagi saat sudah waktu yang tepat, sudah ditentukan oleh semesta. Kenapa hal ini harus terjadi? Bukan berarti adanya perbedaan tidak ada kesempatan untuk bersama. Sama halnya antara matahari dan bulan. Secara logika ini tidak mungkin.
matahari bertemu dengan bulan. Tapi atas kuasanya itu bisa terjadi. Saat terjadi gerhana bulan, matahari dan bulan bisa bertemu lagi. Ya seperti kamu dan dia. Kamu merasa seperti ini tidak mungkin terjadi karena kalian di awal saja saat ketemu selalu ada masalah, konflik, keributan. Tapi saat kalian tidak bersama, di sini ada rasa kerinduan yang dalam, kesedihan. Aku percaya dengan sebuah keajaiban, sebuah mukjizat. Saat divine feminim ini melakukan perubahan yang luar biasa, maka divine maskulin ini akan mengikuti. Jadi saat dirimu ini berusaha untuk memperbaiki diri, terutama hubunganmu dengan penciptamu. Secara energi, kamu menuntun, membimbing, dan membantunya dia untuk banyak mengalami perubahan dalam hidupnya. Dia menjadi sosok orang yang jauh lebih bijaksana, dewasa, menjadi versi terbaiknya. Jadi, yang harus kamu lakukan adalah fokuslah pada dirimu. Bagaimana kamu bisa mencintai dirimu dengan baik? Bagaimana hubunganmu dengan penciptamu? Bagaimana kamu bisa membahagiakan dirimu? Bersyukur atas dirimu. Tidak sibuk untuk mencari pembenaran. Tidak sibuk untuk melakukan pencitraan, tapi lebih kepada fokuslah pada dirimu. Pesan semesta, jika kamu merasa hidupmu stuck, banyak kegagalan dalam hidupmu, banyak ketidakberuntungan yang kamu alami, maka mulailah untuk melakukan sesuatu hal yang memberdayakan dirimu. Jadilah kamu orang yang penuh dengan kreativitas, orang yang memiliki empati yang besar, orang yang peduli terhadap dirimu dan orang-orang di sekitarmu. Saat kamu suka berbagi banyak hal, ini tidak hanya terkait dengan uang atau materi, tapi kamu bisa berbagi keilmuanmu, wawasanmu, pengalamanmu kepada mereka, kepada jiwa-jiwa yang membutuhkan. Di sini ada kesempatan lagi, ada jalan yang terbuka untukmu. Lihatlah di sini. Ada cahaya yang berarti bahwa kesempatan baik, keberuntungan, kelimpahan, kebahagiaan itu bisa kau raih kembali. Maka di sini jangan lupa untuk jaga kesehatanmu secara fisik dan mentalmu. Artinya, kamu harus punya batasan yang sehat. Jangan biarkan dirimu menjadi korban dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, orang-orang yang serakah, orang-orang yang tidak menghargai dirimu. Utamakan kesehatan mentalmu, karena ini akan mempengaruhi kesehatan fisikmu dan membantumu untuk mencapai kesuksesan, kebahagiaan, kedamaian, lahir dan batin. Dan ini adalah energi kamu atau dia. Bisa nama panggilan, nama kesayangan, nama panjang, atau inisialnya. Terima kasih yang sudah ikut readinganku. Semoga kamu suka. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Mohon maaf kalau banyak salah kata. Kita jumpa lagi di reading berikutnya. Thank you. I love you. Bye.